semua, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai menulis teknis dan fungsional. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai menulis. Poin pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian menulis teknis. Yang kedua, tujuan menulis teknis. Lalu yang ketiga, ada latihan menulis teknis. Dan keempat, kesimpulan. Nah, yang pertama di sini ada pengertian menulis teknis dan fungsional. Pengertian menulis teknis. Menulis teknis adalah membuat goresan yang berupa kata-kata dan kalimat sesuai aturan bahasa Indonesia yang benar menggunakan tulis di atas kertas atau papan tulis. Menulis teknis dapat mengembangkan motorik halus anak dan kecakapan serta kelincahan anak dalam menggunakan tangan atau jari jemari yang berfungsi untuk menuliskan kata-kata atau kalimat yang benar. Contoh menulis teknis. Menulis teknis dapat dilakukan dengan mengenal suku kata yang merupakan kombinasi antara huruf konsonan dan vokal. Pengertian menulis fungsional. Menulis fungsional adalah kegiatan menulis yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Tujuan menulis fungsional. Menulis fungsional dapat membantu pembaca untuk memahami informasi serta untuk memahami bahwa menulis fungsional juga dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan. Contoh menulis fungsional. Menulis fungsional dapat dilakukan dengan menulis sebuah data singkat yang berbentuk isian dan bersifat resmi. Contohnya, mengisi formulir pendaftaran, pesan, atau informasi penting yang langsung ke intinya. Langkah-langkah dan latihan menulis teknis. Nah, yang pertama itu, guru menyiapkan kata-kata yang mengombinasi huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, guru menulis kata-kata dalam bentuk titik-titik. Yang ketiga, siswa menebalkan tulisan titik-titik yang ada pada lembar kerja. Yang keempat, siswa menulis kembali atau menyalin tulisannya sudah ditulis di lembar yang sebelumnya ke lembar yang baru. Dan yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan hasil tulisan tersebut. Nah, di samping sudah tersedia contoh menulis secara teknis. Di sini menyesuaikan langkah-langkah yang sudah disediakan. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah dan latihan menulis fungsional. Yang pertama, siswa diminta untuk menulis identitas diri yang terdapat dalam lembar formulir pendaftaran. Dan yang kedua, siswa mempresentasikan identitasnya sesuai dengan yang sudah ditulis pada lembar formulir pendaftaran. Nah, di sini sudah disediakan juga contoh menulis secara fungsional, di mana menulis secara fungsional ini sudah dijelaskan bahwa itu bersifat resmi. Jadi kelompok kami menyiapkan sebuah contoh di mana berisi formulir pendaftaran yang di dalamnya terdiri atas identitas diri. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mensimulasi video mengenai menulis secara teknis dan fungsional. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oh, baik, terima kasih. Kalau saya ya. Oke, hari ini, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Arum untuk berdoa. Silakan Arum. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, terima kasih Arum. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai menulis teknis dan fungsional. Ada yang udah tahu belum menulis teknis dan fungsional itu apa? Nggak tahu Bu. Oke. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja buat anak-anak untuk mengerjakan contoh soal yang sudah Ibu berikan. Ini untuk
prakerja itu ada sebuah tulisan atau yang berbentuk kata-kata teknis ya anak-anak. Nanti anak-anak diminta untuk menebalkan tulisan yang ada di lembar kerja yang sudah ibu berikan. Kemudian nanti anak-anak menyalin kembali tulisan yang sudah anak-anak tulis. Paham? Paham. Mengerjakan. Terus ditulis di bawah buku yang kedua yang sudah ditebalkan itu disalin seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, betul. Silakan disalin ya di bagian bawahnya. Ya Bu, oke sudah semuanya. Oke, silakan Arum untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Di sini aku udah mengerjakan tugas yang diberikan ibu. Jadi tadi aku mengerjakannya menebalkan ini sesuai dengan titik-titiknya. Terus ibu kan juga suruh menyalin. Nah, tadi aku juga udah menyalin hurufnya sesuai sama ini, ukurannya juga udah sama. Oke, terima kasih Arum. Silakan duduk kembali. Sama Bu. Katanya dikumpul aja ya. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan penjelasan mengenai menulis secara fungsional. Tadi kan ibu sudah menjelaskan bahwa menulis secara fungsional itu biasanya berisikan surat resmi. Misalnya formulir pendaftaran. Nah, di sini ibu kasih contoh ya anak-anak. Bu, itu yang namanya Pendaftaran. Nah, anak-anak di formulir pendaftaran ini, anak-anak diminta untuk menuliskan identitas diri kalian. Nah, identitas diri itu terdiri dari apa saja? Nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat sama umur. Oke, ibu ambil tulis ya. Nama, tempat tanggal lahir, umur, alamat, dan masih banyak lagi. Jadi itu contoh formulir pendaftarannya teman-teman, ya anak-anak. Jadi di menulis secara fungsional itu, contohnya tadi seperti itu. Formulir pendaftaran ini merupakan cara penulisan yang resmi. Nah, karena ibu sudah memberikan contoh surat resminya seperti apa, sekarang ibu mau minta anak-anak untuk membuat surat resmi, misalnya apa tadi selain formulir pendaftaran. Silakan isi di sini ya. Boleh anak-anak juga bisa menuliskan formulir pendaftaran. Itu tadi isinya apa saja. 2 menit ya. Aduh. Oh, udah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai menulis teknis dan fungsional. Sudah mengerjakan soal juga. Sekarang
Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, di mana menulis secara teknis itu mengombinasikan huruf vokal dan huruf konsonan. Kemudian untuk menjelaskan menulis fungsional itu berisikan surat-surat resmi atau menyampaikan informasi yang bersifat resmi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari menulis teknis dan fungsional adalah yang pertama menulis teknis. Menulis teknis bisa definisikan sebagai kegiatan membuat tulisan berupa kata-kata dan kalimat sesuai dengan aturan bahasa yang benar menggunakan alat tulis. Nah, kegiatan ini penting untuk membantu perkembangan motorik halus anak serta meningkatkan kecakapan dan kelincahan tangan. Nah, proses latihan menulis teknis dapat dilakukan melalui pengenalan suku kata dan penggabungan huruf seperti mengombinasikan huruf konsonan dengan vokal. Sementara itu, untuk menulis fungsional dapat dibentuk menulis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis seperti menyampaikan informasi yang bersifat resmi, memenuhi kebutuhan praktis, dan instruksi yang jelas. Menulis fungsional membantu siswa untuk memahami isi tulisan sesuai dengan pesan yang diminta. Nah, kedua jenis keterampilan menulis ini memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk kemampuan literasi anak secara